Penerapan komunikasi sebar dalam meningkatkan pasien safety. Itu judulnya, dan kenapa materi ini sangat penting? Karena materi ini sering keluar, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi beberapa tahun materi ini keluar di ujian. Jadi sangat penting bagi teman-teman untuk memahami, karena tadi sudah saya katakan bahwa walaupun soalnya satu, tetapi nilainya 5. Jadi itu sangat menentukan, sangat membedakan teman-teman dengan peserta lain kalau Anda memahami. Dan komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting, ya. Dan ini adalah komunikasi di antara profesi kesehatan di rumah sakit dan merupakan komponen yang penting dalam perawatan pasien. Kemudian, kegagalan komunikasi itu bisa menyebabkan kesalahan dalam pelayanan pasien. Ya, teman-teman, bahwa kegagalan komunikasi dapat menyebabkan eh, kesalahan atau ya mungkin dampak yang lebih jauhnya adalah merugikan bagi pasien. Ya. Ketidakakurat informasi dapat menimbulkan dampak serius gitu ya, pada hampir 70% pasien ya. Kejadian sentinel. Ya, sentinel itu adalah kejadian yang mengakibatkan kematian yang cinta atau cedera serius di rumah sakit karena buruknya komunikasi. Nah, Sentinel pernah keluar ujian. Anda harus tahu Sentinel itu apa, ya, KNC itu apa, nanti di depan lah, ya, kita bahas sedikit-sedikit. Kemudian ada kajian terhadap data adverse event atau KTD, ya, near miss, ya, nyaris, ya, nyaris, nyaris KNC, kejadian tidak diharapkan, ya, KTD itu. Ini KNC, kejadian nyaris, ya. Kemudian Sentinel menyebabkan penyebab utamanya adalah komunikasi. Itu terkait dengan pasien safety. Ada nyaris, kemudian ada kejadian tidak diharapkan, kemudian juga ada Sentinel. Nah, kemudian keselamatan pasien atau pasien safety di rumah sakit adalah suatu sistem di rumah sakit yang membuat asuhan perawatan itu lebih aman. Dan lebih aman kepada siapa? Lebih aman terhadap pasien, terhadap kita, ya, terhadap rumah sakit, juga lingkungan. Standar keselamatan pasien terdiri dari 7. Salah satunya adalah standar 7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Nih, ini wajib dipahami ya, teman-teman. Ini adalah standar keselamatan nomor 7. Poinnya. Standar nomor 7 dicapai merencanakan, mendesain proses manajemen informasi kesehatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat. Ini kadang-kadang juga sistemnya yang kadang-kadang di rumah sakit belum begitu bagus, misalkan terutama di rumah sakit daerah yang masih memiliki keterbatasan, ya. Kalau rumah sakit yang besar, kita misalnya otomatis dari ruangan itu langsung diberikan, misalkan dari pijit, misalnya dari ruangan itu sudah askep itu langsung by iPad, misalnya by tab, itu kita sudah mereka sudah menggunakan seperti itu. Jadi apa yang kita dapatkan selama ronde keperawatan atau visiting dokter itu visit itu sudah langsung obatnya juga langsung dokternya tinggal nitikin aja titik 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 gitu ya, dengan menggunakan tabs. Dan termasuk juga ke perawat bawa tabs juga, ya, bawa iPad juga, dan itu tidak terjadi, belum terjadi lah ya, belum terjadi di rumah sakit yang masih di daerah. Di beberapa rumah sakit, mungkin contoh aja lah, contoh kasus, nggak usah saya ngomong, nggak usah ngomong di luar negeri ya.
luar negeri nggak usah ngomong seperti itu, tapi di Indonesia saja, misalnya dari rumah sakit itu biasanya langsung otomatis misalnya obat itu langsung ke, tidak pasien harus membawa lembaran obat, tapi langsung dari atas dari dokter langsung ke bagian farmasi. Kita sebagai pasien tinggal membawa barcode aja, barcode atau apapun yang diberikan. Jadi kita langsung menyimpan, langsung otomatis tidak harus membawa yang lainnya. Ya, itu seperti itu. Tapi kan kalau itu relatif akan mengurangi, ya, akan mengurangi kesalahan gitu ya, kesalahan membaca, kadang-kadang tulisan juga ngebaca itu juga bisa menimbulkan kesalahan. Kemudian komunikasi sebar merupakan alat komunikasi dalam melakukan identifikasi terhadap pasien sehingga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat dan dokter. Dan jadi minimal antara perawat dan dokter itu ya. Nah, ini sebar itu apa saja? Ada situation, ada background, ada assessment, kemudian R-nya rekomendasi. Sebar. Kemudian komunikasi sebar adalah sebuah cara komunikasi untuk menuju keselamatan pasien. Targetnya adalah keselamatan pasien. Membantu individu berkomunikasi dengan cara yang logis dan mengatur informasi yang akan ditransfer kepada tim juga termasuk dokter secara akurat, efisien, dengan format ringkas dan terstruktur. Itu keuntungan dari komunikasi sebar. Tujuannya meningkatkan keselamatan pasien, menyediakan informasi secara akurat tepat waktu tentang rencana keperawatan, pengobatan, kondisi terkini, perubahan kondisi pasien yang baru saja terjadi ataupun yang dapat diantisipasi. Nah, ini meminimalkan KTD, kejadian yang tidak diinginkan, dan KNC. Tahun sebelumnya ini di FR ya, ataupun berdasarkan ujian tahun sebelumnya, itu keluar. Misalnya, Pak, pasien mendapatkan 2 kali obat, misalnya, tetapi tidak menimbulkan masalah, misalkan antibiotik misalnya. Itu termasuk kejadian apa? Nah, itu juga itu eh, hampir jatuh misalnya. Seperti itu juga contoh-contoh yang ditanyakan di ujian. Ya. Kemudian pasien menjadi mual, muntah misalnya akibat ataupun transfusi salah mencocokkan ya. Atau dampaknya ataupun dampak dari transfusi apa? Apakah termasuk KTD atau KNC? Kalau KNC itu sudah ada kejadian tetapi tidak cedera, dia tidak apa-apa, bisa pemberian obat yang berlebihan. Itu misalnya KNC. Kemudian kapan menggunakan sebar? Ini pertanyaannya juga kemarin bisa keluar. Berikut ini adalah kita menggunakan sebar kecuali, ya, pertanyaannya juga ada yang seperti itu. Ya, pasien rawat inap atau rawat jalan. Jadi wajib menggunakan sebar. Komunikasi yang urgen dan tidak urgen. Komunikasi dengan dokter atau komunikasi lewat telepon. Khususnya digunakan dalam komunikasi dengan dokter, konsultasi dengan dokter, diskusi dengan tim kesehatan lainnya, diskusi dengan tim sejawat, serah terima penggantian shift ya. Kemudian serah terima dari tim ambulan ke staf rumah sakit. Itu sebar digunakan. Jadi pernah ini pernah keluar di ujian penggunaan kapan menggunakan sebar. Pernah keluar. Nah, jadi ini betul-betul kita membahas FR, Field Report. Ya, Field Report itu catatan lapangan atau catatan ataupun sebuah eh, pengakuan atau catatan dari orang-orang yang baru saja keluar dari ruangan ujian. Jadi ini sangat penting bagi teman-teman. Keuntungan sebar, informasi ringkas ya, informasinya lebih ringkas. Kemudian
Perawat bekerja lebih cepat, mengkomunikasikan masalah dengan jelas, memberikan kesempatan untuk menyampaikan saran kolaborasi, memperbaiki komunikasi, yang ujung-ujungnya itu menjadi meningkatkan pasien safety. Itu ujung-ujungnya ya. Kemudian konsepnya, konsep SBAR menawarkan ya rumah sakit dan fasilitas berupa solusi dalam perawatan, membatasi kesenjangan dalam komunikasi, handoff, kemudian transfer pasien, percakapan kritis, dan panggilan telepon. Ini konsep SBAR itu menawarkan solusi ya. Kemudian konsepnya menciptakan komunikasi sebar, menciptakan harapan bersama antar pengirim dan penerima informasi yang sedang berkomunikasi. Merupakan kerangka acuan dalam kondisi pasien yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Ini ya juga pengalaman saya gitu ya, pengalaman saya dirawat ya, juga kemarin pengalaman pengalaman keluarga juga dirawat. Kadang-kadang juga kita jujur penggunaan komunikasi itu sangat-sangat minim gitu ya, terutama dalam kaitannya menghadirkan komunikasi terapeutik itu sangat minim. Nah, sekali-kali sekali pernah saya diam di pinggir pojokan tempat tidur ya, tempat tidur saya diam ya karena melihat ibu yang sedang dirawat ya. Perawatnya berkomunikasi dengan tidak menggunakan teknik komunikasi terapeutik. Dan terakhir dia memberikan itu kan Anda ini juga keluar di ujian. Eh, memberikan obat itu kan enam enam B, ada 7B, 7 benar, 6 7 benar. Bahkan saya sudah menuliskan di min map itu ada 10 benar. Kalau itu ya pas perawatnya itu sambil karena dia di ujung ranjang sana, saya di ujung ranjang sebelah sini. Dia ngelemparin obat aja begitu saja. Obat. Ah ini untuk dimakan. Ya saya kaget juga gitu ya, kaget juga dan kebetulan kebetulan kasihnya itu mahasiswa saya juga kasih keperawatannya. Ya sudah saya bilang itu tolong diperbaiki komunikasinya. Dan karena itu tugas dia gitu ya untuk supervisi tugas dia. Dan itu mungkin mudah-mudahan dilakukan perbaikan atau kita untuk profesi kita juga jangan sampai menimpa orang lain karena di rumah sakit itu orang-orang sedang nyari tabal gampang sekali terpicu emosinya gitu ya, jadi hati-hati, komunikasi ini sangat-sangat penting ya. Ya. Kemudian kembali lagi ke sebar. Sebar itu S-nya menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Kemudian B-nya adalah apa keadaan atau latar belakang backgroundnya yang mengarah pada situasi ini. Pasien sedang demam yang melatar belakangi pasiennya ini. Apa yang terjadi masalah menurut Anda? Apa masalah yang menurut Anda pikirkan ya, kemudian apa yang rekomendasinya? Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut? Itu sebab ya. Jadi ini apa yang harus Anda lakukan terkait dengan tahapan-tahapan sebar itu. Kemudian teknis menggunakan komunikasi sebar. S-nya itu memberikan pokok pikiran utama, menghubungkan data B-nya itu menghubungkan data objektif dengan kondisi pasien yang spesifik saat ini. Kemudian perawat memberikan penilaian terhadap situasi yang terjadi yang saat ini ya. Kemudian yang R-nya ditujukan kepada apakah kita perlu melakukan pendekatan kolaborasi. Itu juga bagian dari yang harus dipahami oleh teman-teman. Yang pertama, situasi. Sebutkan identitas perawat serta unit bangsa yang dilaporkan atau yang melaporkan ya. Sebutkan nama pasien dan alasan dilaporkan.
masalah spesifik. Jadi pasien misalkan sedang demam, jelaskan apa yang dilaporkan masalah yang dihadapi tadi sudah demam, deskripsikan suatu khusus yang menyebabkan Anda harus menghubungi dokter, nama perawat, bangsa, nama pasien, status resusitasi, dan vital sign. Itu situation. Kemudian contoh, saya Lisa, perawat anggrek, melaporkan bahwa Nyonya Nia, kamar 25, mengeluh sesak napas, saturasi oksigen menurun 88%, RR 24 kali per menit, HR 110 kali per menit, tekanan darah 85 per 50. Itu adalah contoh kita menjelaskan tentang situasi, contohnya ya. Tuh, laporannya harus lengkap, ya. Harus lengkap, benar-benar lengkap. Kemudian background, sampaikan alasan pasien masuk rumah sakit, jabarkan riwayat kesehatan yang signifikannya apa, gambarkan latar belakang, diagnosa masuk, tanggal masuk, prosedur tindakan utama yang telah dilakukan, pengobatan yang sudah diterima, alergi, hasil laboratorium, atau eh, pemeriksaan diagnostik lainnya yang relevan, perlu mengumpulkan informasi ya dari buku atau status pasien. Jadi di background Anda harus benar-benar mengumpulkan informasi terkait dengan pasien. Tentunya dari buku status, ya, dari buku catatan pasien. Kemudian contohnya saya Nia 60, Nyonya Nia 69 tahun, wanita masuk RS 3 hari yang lalu dengan infeksi paru. Pasien mendapatkan antibiotik sampai saat ini. Sebelumnya pasien kondisi normal, tidak mengeluh apapun. Itu contoh dari background. Kemudian asesmen. Asesmen perlu pikiran kritis ya tentang kesimpulan masalah yang dihadapi dari pengkajian ketika melaporkan kita ke dokter. Ini perlu banget ya. Kemudian apa, misalkan jika tidak dapat menilai, dapat mengatakan, saya tidak yakin masalah terjadi, tapi saya khawatir dengan kondisi ini. Jadi kalau Anda tidak bisa membuat asesmen, maka Anda bisa mengatakan, saya tidak yakin dengan masalah yang terjadi, tapi saya khawatir dengan kondisi ini. Misalnya tiba-tiba pasiennya berubah. Tentunya kalau Anda misalnya belajar IWS, itu penurunan dua angka dari GCS juga merupakan sebuah indikasi pasiennya harus dilaporkan ya. Dan untuk melaporkan kita butuh format ya, untuk format untuk melaporkan itu. Jadi itulah kepentingan kita membahas atau paham terkait dengan komunikasi sebar ini. Perlu ya, teman-teman. Jadi jangan sampai nanti ada kesalahan yang merugikan, terutama bagi kita. Ya, bagi kita, kalau bagi pasien ujung-ujungnya meninggal. Tapi kalau kita gimana? Kalau kita dihukum, nah itu pun sangat penting ya. Dan itu mencegah juga apa ya, menjaga kita dari kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi ya. Itu jadi perlunya komunikasi dengan baik. Jadi kalau ada sudah melakukan komunikasi dan terjadi hal yang misalkan sentinel, ya itu Anda sudah melakukan komunikasi dan tidak akan menjadi masalah nantinya. Nah, itu ya. Jadi penting sekali, penting sekali. Rekomendasi. Jelaskan apa yang Anda inginkan dari dokter. Apakah perlu pasien melakukan cek body gas analysis BGA? Jangan sampai nanti ABG ataupun nanti ini ABG apa? ABG apa? Kemudian jam berapa dokter akan datang? Tanya. Terutama mungkin dari kalau kita malam-malam ke konsulen atau dokter jaga itu sangat penting itu sebar ini ya. Apakah pasien perlu dipindahkan ke ICU? Nah, itu rekomendasi. Berarti Anda tinggal mempersiapkan bagaimana pasien itu perlu dipindahkan atau tidak.
Penerapan komunikasi sebar, interprofesi ya, antar profesi kesehatan, meningkatkan budaya kerja penggunaan komunikasi sebar, mencegah tadi KTD dan KNC. KTD dan KNC. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, itu karena yang tidak diharapkan. Perawat luar biasa, perawat yang menerapkan komunikasi sebar, kemudian mencegah KNC, KTD, dan itu pasien safety terjamin. Itu sangat bagus. Dan perawat itu tugasnya memang 24 jam yang benar-benar diharapkan oleh pasien. Jadi bukan kalau bukan kesalahan perawat aja, perawat yang kena semprot. Mungkin yang kemarin yang apa? Yang yang terakhir kalau nggak salah ada wali kota Surabaya ya, wali kota Surabaya yang ngamuk-ngamuk dan ngelemparin format yang diberikan oleh perawat itu kan. Ya marah sih boleh marah, tapi kan nggak seperti itu juga lah kali itu ya. Sampai di depan pasien ya gitu, kesalahannya di mana juga bukan hanya asal marah, tetapi juga harus ada solusi ya kan. Ini tapi kan kadang-kadang juga di rumah sakit itu yang utama adalah seakan-akan yang penting kita marah dulu aja ya. Marah dulu aja, solusinya seperti apa ya bodo amat gitu kan. Dan yang korban ada perawat, jadi korban ada perawat. Orang lain sedang pencitraan, ya, pencitraan orang lain menutup yang lainnya, yang kita jadi korban. Nah, itulah mungkin ya seperti itulah. Itu yang terakhir yang ramai yang kemarin tuh yang di Surabaya itu kan. Kasihan, kasihan profesi kita. Udah perlakuannya juga seperti itu, ya eh, dapat seperti itu juga. Begitulah ya. Kemudian isbar ya melalui telepon itu introduction. Isbar itu dari introduction. Salam pembuka misalnya. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Saya Reni, perawat ruang utama misalnya. Kemudian situation melaporkan Bapak Narto saat ini mengalami tekanan darah 180 sekian, tidak stabil, pasien gelisah, sebutkan kondisi yang paling spesifik. Misalnya ada sesak, misalkan pasien gelisah bisa, penurunan kesadaran bisa, atau kesadaran somnolen bisa. Itu situation. Dan backgroundnya pas sejak 3 hari lalu tanggal sekian-sekian misalnya. Ya, CPA hemoragik dan lain sebagainya. Jadi itu benar-benar Anda menjelaskan tentang sebab. Dan Anda harus paham sebelum memberikan laporan, benar-benar Anda harus paham. Ya, Anda harus benar-benar paham. Pasien sudah diberikan CT scan, NGT. Ya, kemarin juga ibu saya juga sama, mungkin ya keterbatasan pendidikan di ibu ya. Jadi dia tidak paham. Ini dipasang selang, jadi menolak ya. 2-3 kali juga menolak ya. Nih, dan ini kenapa katanya dipasang paralon itu ya. Dia somnolen, dia juga somnolen. Tapi tekanan darahnya terus turun sehingga I mean min arterial pressure-nya di bawah 60 itu kan bahaya ya. Di bawah 60 itu bahaya. Bisa tiba-tiba stroke, bisa kerusakan otak organik dan lain sebagainya, bisa parunya. Berarti kan perfusi jaringannya itu yang nggak beres itu ya. Nah itu bahayanya. Jadi teman-teman jangan mengabaikan ya, jangan mengabaikan tekanan darah. Anda harus paham arti dari tekanan darah dari mulai sistolik, diastolik, kemudian Anda harus bisa melihat MAP-nya, min arterial pressure-nya harus bisa. Nah itu sangat penting. Apakah kecukupan dari perfusi jaringannya terpenuhi atau tidak? Itu sangat penting. Dan itu akan mempengaruhi asesmen Anda, ya, critical thinking Anda. Nah, ini asesmen masalah ini berkait dengan sistem neurologi dan sangat tidak stabil. Saya pikir terkait dengan kondisi pasien, apakah akan membaik atau mungkin akan memburuk. Kita harus melakukan sesuatu, merawat tim kesehatan lainnya. Tuliskan masalah yang Anda pikirkan. Misalnya kita harus memberikan obat, obatnya apa misalnya. Ya.
Kemudian rekomendasi apakah dokter akan memindahkan pasien ke ruangan. Anda itu jadi kalau menggunakan rekomendasi kalau menggunakan sebar ini benar-benar perawat itu dituntut sama gitu ya. Kalau Anda selama ini kan kita sama dengan profesi lain. Sementara kita tidak bisa melakukan assessment, tidak bisa melakukan judgment atau penilaian-penilaian. Kalau Anda membuat rekomendasi, maka critical thinking-nya itu lebih jalan gitu ya. Apakah ini mau kemanain? Apakah perlu diberikan obat ini, misalkan monitor atau apa dan lain sebagainya. Dan Anda memberikan juga suggest kepada mereka rekomendasi ya. Harusnya dokter datang ke sini. Dan apakah saya harus berbicara dengan keluarganya, meminta konsultan untuk datang, apakah tes tertentu yang dibutuhkan, jika tidak membaik apa yang harus dilakukan. Ini penting, Anda menilai itu benar-benar. Kalau Anda sudah bisa membuat rekomendasi, melakukan asesmen, melakukan rekomendasi, Anda berarti sudah benar-benar perawat profesional yang layak Anda disejajarkan dengan profesi-profesi lain. Tapi kalau hanya melakukan apa saja tanpa bisa menilai, itu bahaya. Ya, nah jangan lupa setelah membaca rekomendasi, Anda harus read back, ya, membaca kembali. Anda rekomendasi itu baca kembali. Baca kembali jangan sampai nanti ada kesalahan. Anda sudah ngomong tapi Anda yang lupa. Contoh lain antar perawat, situasi saya menyampaikan hal terkait dengan pasien saudara Handoko panas 2 jam yang lalu dengan suhu 39 hipertermia dan sangat gelisah. Pasien panas naik turun tidak stabil, diagnosa medis di tipoid. Backgroundnya perawat dirawat tanggal sekian dengan demam tipoid sudah panas sejak di hari yang lalu. Pasien sudah dilakukan tindakan eh, cek lab, Wida, darah rutin, Onyx, kemudian suhu, kompres hangat. Nah, ini Onyx itu ya, observasi. N-nya adalah kompres hangat dan minum. Kemudian E-nya aktivitas. Dan kemudian EC-nya adalah collaboration-nya adalah diberikan terapi. Ya. Kemudian asesmennya saya pikir berkaitan dengan gangguan pada pencernaan. Saya tidak yakin apakah akan membaik atau tidak. Kita harus memberikan tindakan perawatan pada pasien ini. Asesmen ya. Kemudian rekomendasi, saya minta kepada tim perawat apa yang harus dilakukan. Apakah mengirim ke ruang kritis, datang melihat eh, observasi pasien, bicara dengan keluarga, minta konsultan dari datang, apakah ada tindakan tertentu yang dibutuhkan. Jika tidak membaik, apa yang harus saya lakukan. Itu rekomendasi. Kemudian read back. Nah, dibaca kembali ya. Read back itu dibaca kembali, benar-benar dicek ulang supaya Anda tidak mengalami kesalahan. Kemudian handover, serah terima, ini juga pernah keluar. Situation juga sama. Contohnya ini pasien ruang A kelas 1 dengan diagnosis medis fraktur tibia sinista, nyeri skala 9, nyeri hebat itu ya. Luka terbuka dengan post debridement. Background, pasien dirawat sejak 1 jam yang lalu dari IGD dengan KAL sejak 3 jam telah dilakukan debridement, injeksi ATS, analgetik, cek rutin, hasil menyusul, rongsen, rencana operasi sito menunggu dokter anestesi. Itu backgroundnya. Kemudian assessment, ini berkaitan dengan sistem muskuloskeletal, pasien stabil untuk vital sign, persiapan pre-op, fisik dan mental. Fisik telah dilakukan apa saja, mental telah dilakukan apa saja. Fisik misalnya pasiennya puasa misalnya. Mental pasiennya sudah paham bagaimana akan apa yang diberikan, dilakukan operasi dan lain sebagainya. Rekomendasi saya minta kepada tim perawat yang apa yang harus dilakukan, kemudian persiapan fisik yang belum apa saja, datang melihat observasi pasien, bicara dengan keluarga, kapan mengirim pasien ke ruang operasi, meminta konsultan medis untuk datang, apa tindakan tertentu yang dibutuhkan sebelum operasi. Itu rekomendasi kasusnya. Nah, inilah kasusnya. Silakan Bapak kan dirawat bangsa mawar dengan diagnosa COPD, sesak napas hebat,
Tampak retraksi dinding dada, pasien sudah mendapatkan terapi oksigen, nebu dengan obat, bronchodilator per 8 jam, hasil mampitter dengan wheezing, bronchi basah, paru ekstra. Bagaimana Anda melakukan kasus ini ke dokter dengan menggunakan komunikasi sebar? Itu bisa saja, soalnya pilih jawaban misalnya terkait dengan sebar untuk S yang paling baik. Nah, bisa aja seperti itu soalnya. Jadi benar-benar Anda harus paham secara konsep. Ya, ini contoh kasusnya saja. Harapannya dapat diaplikasikan oleh Pak Rawat di rumah sakit. Perawat tidak ada masalah dalam komunikasi, KTD dan KNC dapat dicegah dengan baik. Ya. Kemudian, bagaimana perawat kita siapkah membuat perubahan? Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Yang jadi masalah selama mencoba itu slide terakhir teman-teman. Dan saya ingatkan kembali lagi, mungkin nanti slide-nya akan saya berikan kepada Anda. Silakan dibaca ulang dan kuliah subuh kita selesai sampai di sini. Eh, jadi hari ini adalah sebar. Lumayan 30 menit belajar. Gak usah lama-lama lah ya. Gak usah lama-lama belajar. Sedikit-sedikit. Tapi kan Anda belajar di... Ya nanti saya kirim Bu. Belajar tiap 30 menit. Lumayan kan Anda. Gak usah banyak-banyak belajar tapi yang rutin. Belajar yang rutin. Kemudian yang terus-menerus. Nanti jangan sampai nanti pusing. Karena Anda masih punya waktu sampai dengan bulan Juli ya. Kalau kan pendaftaran bulan Juni ya, pendaftaran bulan Juni, kemudian ada masa tenggat waktu ya, ada waktu, kemudian ada proses seleksi administrasi, ada masa sanggah. Jadi kemudian ujiannya itu kemungkinan bulan Juli mulai ujian. Jadi ada waktu dari Mei sampai Juli tiap pagi belajar gitu ya, jadi pres gitu ya. Dan mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua. Dan dari gelombang satu sampai gelombang berapapun saya berikan ya. Jadi saya memberikan dengan target teman-teman tahun ini menjadi ASN ya. Jangan sampai menjadi part time. Anda harus full time ya. Anda harus menjadi full time sehingga Anda menjadi eh, ASN sepenuhnya benar-benar negara. Ya, Anda bagian dari negara. Jangan lagi menjadi yang sifatnya honorer ya. Jangan boleh seperti itu lagi. Harus serius, karena ini adalah kesempatan bagi Anda. Belum tentu tahun 2019, 2025 belum tentu. Tahun pemerintahnya udah ganti. Ada yang bisa jamin nggak? Nggak bisa jamin juga. Ya, walaupun janjinya gitu-gitu gitu, tapi juga nggak bisa jamin. Jadi benar-benar menyisihkan waktu subuh Anda biasanya kembali lagi narik selimut, sekarang dipaksa untuk belajar. Ya, saya maksa Anda untuk belajar. Saya antar maksa untuk belajar. Jadi poinnya malam ini. Pagi ini poinnya kita sudah belajar tentang sebar, kemudian kejadian Sentinel, kemudian KTD, KNC, itu sudah dibahas. Dan terima kasih teman-teman untuk pagi ini. Kita akhiri. Bagi yang baru datang nanti rekamannya ya, sabar aja. Bikin sabar, bukan sebar ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.